semuanya, kembali lagi di vlog Niken. Pada vlog kali ini kita akan membahas tentang pengembangan keahlian dengan pelatihan dan pengembangan. Lalu ada konsep pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah dua komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kinerja individu dan organisasi dalam hal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu dengan penekanan pada peningkatan kinerja dalam posisi yang sedang dijalani. Di sisi lain, pengembangan memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat jangka panjang, yang tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan peran atau tanggung jawab di masa yang akan datang, tetapi juga membangun tanggung jawab yang strategis yang mendukung pertumbuhan organisasi. Keterampilan sendiri dipahami sebagai kemampuan yang konsisten dan sangat baik dalam suatu bidang yang diperoleh melalui latihan yang disengaja, pengalaman, serta pengembangan model mental yang memungkinkan penyelesaian masalah secara efektif. Peningkatan keterampilan tidak hanya meliputi perolehan kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berpikir strategis, serta bekerja sama dalam konteks tim, terutama dalam lingkungan kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan kecerdasan buatan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan fondasi kritis bagi keberlangsungan dan daya saing organisasi di era yang ditandai dengan perubahan cepat, digitalisasi, dan persaingan global. Pelatihan atau training dan pengembangan atau development muncul sebagai dua instrumen strategis yang saling terkait dan melengkapi. Dari kedua konsep tersebut menilik perbedaannya serta menempatkan dalam konteks yang lebih luas dari siklus pengelolaan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Untuk membangun sumber daya manusia yang unggul secara berkelanjutan, pendidikan dan peningkatan kemampuan karyawan sebaiknya tidak dianggap sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian penting dari rangkaian yang berkesinambungan. Rangkaian ini bermula dari perencanaan sumber daya manusia yang strategis dan sejalan dengan tujuan perusahaan, lalu berlanjut ke tahap penting berikutnya, yaitu analisis kebutuhan pelatihan atau AKP. Jadi setelah kebutuhan diketahui, tahap pembuatan program pun dimulai. Program yang bagus harus dirancang dengan prinsip-prinsip. Yang pertama ada fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua menyeluruh atau mencakup kemampuan teknis dan interpersonal. Yang ketiga mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dan yang keempat menggabungkan cara belajar modern. Pelatihan dan peningkatan kemampuan di era sekarang ini harus mengatasi beberapa kendala utama. Perubahan teknologi seperti AI, otomatis, dan big data memaksa kita untuk terus meningkatkan kemampuan digital dan keterampilan teknis yang baru. Dalam konteks organisasi, pelatihan dan pengembangan tidak hanya sekedar aktivitas peningkatan keterampilan individu, tetapi merupakan fungsi strategis yang mencerminkan tujuan dan norma organisasi. Keahlian substansial dianggap sebagai prasyarat untuk kemajuan karir. Untuk membangun keahlian tersebut, organisasi secara aktif menyaring dan menguji pengetahuan eksternal untuk menjawab tantangan pembangunan yang spesifik, bukan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Pelatihan dan pengembangan pada dasarnya merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mampu menjalankan tugas secara efektif sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab yang lebih kompleks di masa depan. Pelatihan berfokus pada peningkatan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan lebih menekankan pada pembentukan keahlian strategis, sikap adaptif, serta kesiapan menghadapi perubahan peran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.